Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana teknik pewarnaan pada aplikasi desain grafis CorelDRAW 2017. Untuk memberi warna pada objek yang telah dibuat pada aplikasi CorelDRAW, ada beberapa cara yang bisa digunakan. Sebagai bahan latihan, di sini sudah dibuat beberapa objek yang berbeda yang akan kita beri warna-warna yang berbeda. Yang pertama, jenis warna yang paling sederhana adalah uniform fill atau warna tunggal yang diberikan pada salah satu objek. Warna tunggal ini bisa diaplikasikan pada isi dari objek ataupun pada garis objek tersebut. Misalnya objek persegi 4 ini, untuk lebih jelasnya saya perbesar garisnya, misalnya pakai 1 mm. Uniform fill, cara paling cepat untuk mengaplikasikan ke dalam objek adalah memilih salah satu warna pada palette color di sebelah kanan. Di sini sudah ada pilihan warna. Jika masih ada yang belum muncul, bisa diklik pada bagian bawah ini, default palette, akan muncul semua warna. Untuk mengisi warna pada objek segi 4 ini, pastikan objeknya dalam keadaan terpilih dengan memilih pick tool. Di sini ada pick tool, kemudian diklik objek yang ingin diwarnai. Setelah itu, pilih salah satu warna di palette color yang berada di sebelah kanan. Misalnya saya kasih warna merah. Maka otomatis ini akan berwarna merah. Kemudian jika ingin mewarnai garis dari objek ini, langkahnya sama tapi menggunakan klik kanan. Jadi jika kita mengklik kanan salah satu warna di sini, maka yang akan diwarnai adalah garisnya. Saya klik kanan pada warna hijau, maka garis objeknya ini akan berubah menjadi hijau. Saya klik kanan warna biru, maka garis objeknya akan berubah menjadi warna biru. Itu untuk uniform fill. Uniform artinya seragam karena menggunakan warna tunggal. Cara yang kedua untuk uniform fill adalah dengan mengambil warna pada toolbox. Pada toolbox terdapat pilihan interactive fill tool terletak pada bagian paling bawah dari toolbox. Kita klik interactive fill tool. Kemudian perhatikan pada bagian property bar di sebelah atas. Di sini ada pilihan no fill jika kita ingin agar objek tersebut tidak memiliki warna. Kemudian pilihan yang kedua adalah uniform fill. Ini pastikan sedang terpilih kalau mau menggunakan uniform fill. Kemudian pilih salah satu warna di sebelah kanan. Ini karena kita pilih warna merah, maka otomatis yang muncul adalah warna merah. Misalnya kita ingin menggantinya dengan warna kuning, maka kita pilih di bagian kuning ini pakai standar CMYK kuning, kemudian kita pilih salah satu warna kuning yang ada di bagian kanan. Setelah itu bisa ditutup. Jadi itulah jenis pewarnaan yang pertama, namanya uniform fill atau memberi warna seragam atau warna tunggal pada objek. Jenis warna yang kedua adalah kita menggunakan interactive fill tool kembali, adalah fountain fill. Fountain fill ini menggabungkan dua warna yang berbentuk gradasi. Kita praktekkan saja. Kita pilih menu fountain fill. Kemudian di
sini akan muncul bentuk pewarnaan. Di sini ada tanda panah yang menunjukkan arah pewarnaan atau arah perubahan dari satu warna ke warna yang lain. Secara standar, ini akan terpilih warna hitam dan warna putih. Jika kita ingin merubah arah pewarnaannya, kita bisa geser di 3 titik. Bisa di ujung anak panah, bisa di awal tanda panah, dan bisa juga digeser di tengah. Perhatikan, ini kalau saya geser ke atas, dia akan berubah. Ya, akan berubah arahnya. Oke, juga untuk merubah perbandingannya, kita geser slide yang berada di sebelah dalam. Ya, kalau ingin condong menampilkan warna hitam, maka digeser ke putih. Kalau ingin menampilkan lebih banyak putih, digeser ke warna hitam. Seperti ini. Tahu digeser ini. Oke. Sekarang, untuk merubah warna yang ada, bisa diklik pada salah satu warna di ujung ini. Misalnya kita rubah warna putihnya menjadi warna yang lain. Setelah kita klik warna putih ini, akan muncul pilihan di bawah. Ganti node colornya menjadi warna yang lain. Misalnya warna biru. Di sini bisa juga kita ganti dengan yang lain. Katakanlah kita pilih warna hijau. Nah, sekarang tampilannya adalah gradasi dari hijau ke biru. Pengaturan yang lainnya bisa kita pilih pada bagian property bar. Di sini ada pilihan linear fountain fill, inilah yang sedang aktif. Linear fountain fill maksudnya adalah bahwa gradasi warnanya diaplikasikan secara lurus dari kiri ke kanan, atau sebaliknya kanan ke kiri, dari atas ke bawah, atau bawah ke atas. Pilihan yang kedua untuk fountain fill adalah elliptical fountain fill. Elliptical fountain fill ini bentuk gradasinya nanti berbentuk lingkaran, yaitu perubahannya dari bawah, dari dalam ke luar, dari pusat objek ke luar, atau dari luar objek di gradasi ke bagian dalam. Kita pilih elliptical fountain fill. Lihat, sini kelihatan bahwa di bagian dalam objeknya menggunakan warna hijau, kemudian bagian dalamnya menggunakan warna biru, bagian luarnya menggunakan warna hijau. Jika diinginkan, kita bisa menghilangkan garis pembatas ini dan hanya berisi fill-nya, isian fill-nya, dengan cara untuk menghilangkan garis ini, garis luarnya, kita bisa lakukan langsung di bagian palette color tadi yang di sebelah kanan. Ya, di sini ada tombol silang di bagian atas palette color, tinggal diklik kanan. Oke. Jika kita klik kanan ini, objeknya baru terpilih. Ya. Kita pilih objeknya, kemudian klik kanan di bagian silang pada palette color, maka warna garis pinggirnya akan hilang. Kemudian fountain fill yang ketiga ada namanya adalah conical fountain fill. Ini agak mirip dengan linear. Kita pilih salah satu conical fountain fill. Lihat di sini perubahannya agak lebih berbentuk piramid. Berbentuk piramid, lihat. Ada seperti meluruh dari puncak bukit, warnanya ke bagian bawah. Ini masuk bagian dari fountain fill. Yang terakhir adalah rectangular fountain fill. Sini dia lebih berbentuk seperti cahaya bintang dari kejauhan, tapi gradasinya tetap dua warna dari biru ke hijau. Itu adalah bentuk pewarnaan yang kedua. Yang pertama adalah uniform fill tadi, yang kedua adalah fountain fill.
Fountain fill sendiri terdiri dari 4, yaitu linear fountain fill, elliptical fountain fill, conical fountain fill, dan yang terakhir adalah rectangular fountain fill. Kemudian jenis pewarnaan yang ketiga, kita menggunakan objek yang berbeda lagi, adalah vector pattern fill. Vektor ini akan memberikan motif-motif tertentu yang berbasis vektor. Kita pilih vector pattern fill. Kemudian bisa diaplikasikan langsung ke dalam objek. Tapi sebelumnya kita pilih dulu jenis vektor yang ingin digunakan. CorelDRAW sudah menyiapkan beberapa pilihan vektor yang bisa digunakan. Cari dulu yang cocok. Nggak ada. Ya, ini ada di bagian personal. Kita pilih salah satu, misalnya yang ini. Oke. Kemudian kita aplikasikan ke dalam objeknya. Juga tarik saja. Salah. Nah, ini. Ya, ini bisa kita geser seperti yang tadi. Kemudian motifnya ini mengandung motif. Motifnya kita bisa rubah menggunakan gambar berbentuk lingkaran ini. Ya, motif lingkarannya menjadi lebih kecil. Kita geser polanya. Jika ingin menggunakan pola yang lebih besar, kita geser saja keluar, ditarik, memperkecil, tinggal dimasukkan kembali. Demikian juga untuk pola pattern yang lain, pola vektor yang lain. Kita bisa rubah ini. Misalnya ambil yang warna kuning. Oke. Apply. Ya, ini bisa berubah menjadi warna seperti ini. Sama halnya dengan yang tadi, kita bisa merubah ukuran dari polanya. Ternyata berpengaruh. Kita rubah kembali ke sini. Sudah 3. Yang pertama menggunakan uniform fill, yang kedua menggunakan fountain fill, sedangkan yang ketiga ini menggunakan vector pattern fill. Berikutnya adalah teknik pewarnaan yang keempat, masih menggunakan interactive fill tool pada toolbox. Namanya adalah bitmap pattern fill. Kita klik bitmap pattern fill. Di sini disiapkan gambar bitmap yang bisa diaplikasikan ke dalam objek kita. Play. Lihat, ini akan berubah. Sama halnya dengan yang tadi, kita bisa merubah ukuran polanya. Nah, jika diinginkan, bitmap ini bisa kita ambil dari gambar yang tersedia di komputer dengan cara memilih tombol browse. Dengan tombol browse ini kita bisa mencari objek-objek yang kita inginkan yang tersimpan di dalam komputer. Misalnya apa saja ini? Fill. Oh, tidak ada ya, tidak ada yang sesuai gambarnya. Berikutnya adalah texture fill.
dan PostScript field. Nah, ini juga sama, kita tinggal memilih salah satu yang sudah disiapkan oleh aplikasi CorelDRAW. Ini adalah contoh untuk texture field. Kemudian pewarnaan berikutnya adalah PostScript field. PostScript field ini mirip dengan yang tadi, hanya perbedaannya hanya dari gambar yang sudah disiapkan oleh aplikasi CorelDRAW. Oke, keempat objek ini dibuat menggunakan teknik pewarnaan yang berbeda. Objek segi 4 menggunakan uniform fill, objek yang kedua menggunakan fountain fill, yang ketiga menggunakan vector, dan yang keempat menggunakan PostScript dan bitmap pattern fill. Sekian untuk saat ini, kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.